kabar kalian semua yang sudah berbaik hati mengklik video ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Ketemu lagi sama aku Joanna, dan di video kali ini nih aku mau membahas mengenai suatu insiden lagi yang melibatkan kepolisian ya. Tepatnya kepolisian ini menjadi korban, yaitu tepatnya 2 personil kepolisian ini menjadi korban atas penembakan dari seseorang. Bagaimana kejadian lengkapnya bakal aku jelasin sebentar lagi ya. So, tanpa menunggu lama, let's get it on. Pada 20 Desember 2014 yang lalu, Ismail Abdullah Brinsley menembak dan menghilangkan nyawa 2 personel polisi bernama Rafael Ramos dan Wenjian Liu yang sedang bertugas di lingkungan Bedford Stuyvesant di Brooklyn. Nah, jadi pembunuhan ini tuh seolah-olah itu sebagai suatu tindakan balasan atas kematian Eric Garner dan penembakan Michael Brown, yang mana keduanya ini adalah orang kulit hitam yang ditembak oleh polisi karena kalau dari laporan polisinya sih 2 orang ini menolak untuk ditangkap gitu ya, melawan gitu. Jadi akhirnya diberi tindakan tegas oleh polisi, ditembak dan akhirnya kehilangan nyawanya. Jadi alasannya si Ismail Abdullah ini nembak 2 petugas NYPD ini adalah ya katanya sih dilatar belakangi oleh dendam atas kedua kasus itu ya. Kenapa penembakan yang dilakukan oleh si Ismail ini diduga ada kaitannya dengan penembakan 2 orang kulit hitam sebelumnya itu? Karena insiden ini terjadi hanya beberapa minggu setelah pihak berwenang ini memutuskan untuk tidak mendakwa petugas NYPD bernama Daniel Pantaleo yang bertanggung jawab atas kematian Eric Garner pada 17 Juli 2014. Dimana ketika keputusan itu disebarluaskan ke publik, terjadi protes yang sangat luas di New York City dan juga di seluruh negeri tentang bagaimana kebrutalan polisi. Protes yang terjadi itu pun diperparah dengan keluarnya juga keputusan yang hampir-hampir mirip gitu ya, keputusan pihak berwenang yang menetapkan bahwa tidak akan mendakwa petugas kepolisian bernama Darren Wilson yang telah menembak Michael Brown di Missouri pada 9 Agustus. Jadi diduga motifnya si Ismail ini melakukan hal tersebut adalah didasari karena dendam akan 2 kejadian sebelumnya itu. Tapi setelah aku nanti ini mau mulai ke urut-urutan kejadiannya, pasti kalian juga bakalan bingung, kayaknya gak cuma itu deh alasan dia ya kan, emang orang sakit aja gitu kan. Karena gini, penembakan Ismail yang pertama kalinya itu bukan ke kedua petugas kepolisian NYPD itu, tapi pertama kali itu dia nembak mantan pacarnya sampai terluka parah gitu ya. Mantan pacar ini usianya 29 tahun, bernama Shanika Nicole Thompson, di hari Sabtu pagi itu ya. Barulah sesudah itu penembakan keduanya terjadi di Myrtle Avenue dan Tompkins Avenue. Jadi di situ si Brinsley ini ngedeketin mobil patroli yang isinya adalah 2 petugas NYPD bernama Rafael Ramos dan Wenjian Liu. Terus dia deketin itu mobil polisinya, terus dari luar ya, dari luar jendela itu dia nembak 4 kali yang langsung menghantam kepala dan tubuh bagian atas Officer Ramos dan Officer Liu, menghilangkan nyawa kedua petugas NYPD itu seketika itu juga di tempat kejadian. Saksi mata yang ada di tempat kejadian langsung bikin 911 call, kemudian datanglah petugas polisi NYPD ke tempat kejadian dan langsung mengejar Ismail ini ke arah kereta bawah tanah. Dia ditemukan bunuh diri di stasiun kereta bawah tanah Myrtle. Petugas polisi Ramos dan petugas polisi Liu segera dibawa ke rumah sakit, namun sesudahnya dinyatakan tidak tertolong. Sekarang aku mau cerita sedikit tentang latar belakang kedua polisi korban penembakannya si Ismail ini ya. Yang pertama adalah Rafael Ramos, lahir pada 9 Desember 1974, ayah dari 2 orang putra yang sehat dan lucu-lucu dan merupakan penduduk lama Queens. Awalnya dia bergabung dengan NYPD itu sebagai petugas pengamanan di sekolah sebelum akhirnya dipromosikan menjadi perwira polisi pada tahun 2012. Dia adalah seorang yang aktif di gerejanya dan dia juga pernah belajar di kayak sekolah seminari gitu ya, sekolah untuk menjadi pemuka agama. Dan dia ini baru aja menyelesaikan kursus pelatihan untuk menjadi relawan pendeta. Upacara pemakaman Officer Ramos
bisa dibilang adalah salah satu upacara pemakaman polisi terbesar di kota itu. Diadakan pada 27 Desember di Glendale dan kira-kira kurang lebih hampir 100.000 orang menghadiri pemakaman itu. Termasuk juga hadir politisi-politisi gitu ya, termasuk Wakil Presiden Joe Biden. Upacara pemakaman Officer Ramos dari awal sampai akhir disiarkan ke seluruh negeri selama 5 jam. Dan juga banyak orang gak cuma dari kota itu aja, tapi juga dari daerah-daerah lain gitu ya, negara bagian lain juga datang untuk hadir memberikan penghormatan terakhir. Setelah itu jenazah Officer Ramos dimakamkan di pemakaman St. John. May his soul rest in peace. Satu lagi petugas polisi korban penembakan Ismail bernama Wen Jian Liu yang lahir pada 8 April 1982. Dia adalah satu-satunya putra imigran Tiongkok Wei Tang Liu dan Xu Yan Li. Dia dan keluarganya ini datang ke Amerika dari daerah Taishan, Guangdong di China. Ketika si Officer Liu ini berusia 12 tahun. Dia menikah dengan Pei Xia-chen pada tahun 2014. Pada saat kematiannya, dia belum dikaruniai anak. Upacara pemakaman Liu berlangsung pada tanggal 4 Januari di rumah pemakaman Ralph Avioli and Son di Dyker Heights, Brooklyn. Setelah itu jenazah Liu dibawa ke pemakaman di Cypress Hill untuk dikebumikan. Setelah penguburannya, makan malam yang mana adalah sebuah tradisi Tionghoa untuk menghormati orang yang meninggal dan juga untuk mengantarkan arwahnya ke surga diadakan di Sunset Park, Brooklyn. Sekarang kita bicara tentang si pelaku penembakan ya. Ismail Abdullah Brinsley lahir pada 31 Oktober 1986. Dia ini punya catatan kriminal yang panjang sekali ya, dan memang udah jauh gitu dari keluarganya ya pada saat penembakan gitu. Jadi dia bukan kayak yang dekat sama keluarganya jadi bisa cerita apa-apa atau apapun. Enggak, keluarganya juga udah nggak tahu gerak-gerik dia tuh kayak mana gitu. Dia lahir di Brooklyn, yaitu tadi dia punya catatan kriminal yang lumayan panjang atas kasus kepemilikan senjata dan perampokan. Totalnya itu ada 19 penangkapan di daerah Georgia dan Ohio. Si Ismail ini juga diduga dia kayak punya hubungan gitu sama geng tahanan di penjara gitu yang namanya Black Guerrilla Family. Yang dilaporkan si geng ini tuh kayak udah ngerencanain untuk balas dendam sama petugas polisi gitu. Mungkin si geng ini kesel sama polisi-polisi yang nangkep mereka karena berbuat jahat gitu, terus masukin mereka ke penjara. Padahal kan ya memang sudah tugas polisi itu, dan yang gak memang semestinya lu tuh berbuat kriminal gitu kan ya. Jadi ya kalau gak mau masuk penjara gitu kan, di tengah polisi dia masuk penjara, ya jangan jahat aja. Simple kan. Kenapa jadi sekarang mau balas dendam gitu ke polisi ya? Ih, aneh. Jadi pada hari penembakan ini, si Ismail ini ngomong sama si mantan pacar yang juga jadi korban itu, si Shanika, kalau gue mesti balas dendam nih atas kematian Eric Garner dan Michael Brown itu. Padahal dia kenal juga enggak ya kan, cuma lihat berita di TV aja. Dia cerita nih soal itu ke Shanika gitu. Dia bilang, gue mau balas dendam sama polisi-polisi, dan abis itu gue bakal bunuh diri gue sendiri gitu. Jadi kayak dia mau ngelakuin kejahatan tapi gak mau terima hukumannya, jadi udah mendingan bunuh diri aja gitu. Nah si Shanika ini karena mungkin dia masih care kali ya sama si Ismail, si Shanika ini berusaha untuk udah gak usah kayak gitulah gitu, nggak perlu balas dendam kayak gitu, lu cukup dengan berdoa arwah si Eric dan Michael aja gitu, nggak perlu sampai kayak gini. Toh balas dendam juga bukan suatu cara yang oke untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Usaha Shanika untuk meredamkan emosinya si Ismail ini Shanika didor. Ngilu ya, niat baik gitu. Ih gila ya lu. Aduh. Di situ ketahuan ya, setelah penyelidikan gitu ketahuan kalau si Ismail ini dilaporkan bahwa dia pernah melakukan percobaan bunuh diri tuh setahun sebelum kejadian penembakan ini gitu. Jadi kayaknya kalau aku rasa sih motif dia gak cuma buat balas dendam ya, karena emang udah sakit aja gitu orangnya ya kan. Setelah dia nembak si Shanika ya, si Ismail ini nelfon orang tuanya Shanika untuk bilang mengakui gitu ya apa yang sudah dia lakukan, tapi dia di situ bilang kalau dia tuh gak sengaja nembak Shanika gitu. Jadi gak kekontrol mungkin emosinya ya, jadi dia karena kesel dicegah-cegah sama Shanika, padahal niatnya baik, udah duar aja udah gitu. Dan dia minta maaf nih sama orang tuanya Shanika. Tapi si Ismail ini pernah nulis di akun Instagramnya kalau dia emang udah niat banget
mau balas dendam atas kematian Eric Garner dan Michael Brown ke petugas polisi. Dalam postingannya yang dia buat pada hari penembakan dia itu di dalam bus menuju ke New York City, di situ dia bilang kayak gini ya. Mereka ambil 1 dari kami akan ambil 2 dari mereka. Jadi sebenarnya pada saat itu kepolisian Baltimore yang mengetahui tentang postingan Instagramnya Ismail ini sudah melacak pergerakan Ismail dari Baltimore ke New York City. Dan kepolisian Baltimore County ini mengirimkan fax kepada petugas NYPD tentang niatnya si Ismail ini hanya 1 menit sebelum pembunuhan terjadi. Presiden Amerika Serikat pada saat itu Barack Obama dengan tegas mengatakan bahwa beliau tanpa syarat mengutuk pembunuhan 2 petugas polisi, bahwa pada hari ini 2 orang pria pemberani tidak akan pulang ke rumah orang yang mereka cintai malam ini. Merinding gila. Ada satu hal yang bisa dijadiin contoh nih ya kalau kita kepikiran buat balas dendam ya. Jadi putranya si officer Rafael Ramos ini yang namanya Jayden Ramos, dia memposting sesuatu di Facebooknya. Kata-katanya kayak gini, bagus deh denger nih. Hari ini saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada ayah saya. Dia selalu ada setiap saat untuk saya dan dia adalah ayah terbaik untuk saya. Sungguh mengerikan mengetahui bahwa seseorang ditembak mati hanya karena mereka menjadi polisi. Banyak orang mengatakan bahwa mereka membenci polisi, tapi ketika mereka kesulitan, polisilah yang mereka hubungi untuk meminta bantuan. I will always love you and I will never forget you, Father. So, pelajaran yang bisa kita ambil dari insiden ini adalah bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, gitu ya. Banyak seruan-seruan untuk maafin aja nih para penembak, udah nggak usah berlanjut balas dendam lagi gitu. Jangan, siapa tahu nanti ada oknum polisi juga yang, nih sama orang kulit hitam gitu, jadi yang balas dendam lagi gitu. Nggak akan ada habisnya kalau balas dendam. Jadi udah, maafin aja, ya. Kita ini sebagai manusia kalau disakitin apa? Ngelus dada, berdoa aja, maafin orang yang bikin kita sakit, terus biar Tuhan yang balas ya. Sekian dulu pembahasan dari aku. Aku mohon maaf ya kalau misalnya ada kurang-kurang atau ada salah penyebutan tempat, waktu, nama. Semoga pembahasan kali ini juga bisa menambah stok knowledge kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat ya. Bye-bye.